Perkenalkan, nama saya Deris Jomesak dengan NIM 20030208081. Kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar sosiologi. Berikut videonya. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala non-sosial. Menurut Pruitt dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang berikut munculnya sosiologi. Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Yang berikut, masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melville J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir dan mati. Yang berikut, pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soeleman Soemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Yang berikut, unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Clockon dalam Universal Categories of Culture meliputi: yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Misalnya pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Misalnya pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Misalnya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, misalnya lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian, misalnya seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak. Yang keenam, sistem pengetahuan, religi, misalnya sistem kepercayaan dan sistem agama. Yang berikut, unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian. Misalnya baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah. Misalnya boleh, tidak, boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan. Selamatan, upacara, dan ritual. Yang berikut, kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti atau bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Yang berikut, kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut disebut moral personality atau Du Bois. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak berlawanan dengan orang Jawa. Kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dan kebudayaan yang solid. Yang berikut, relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur
adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur bagi orang Madura. Melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia dengan membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Yang berikut, anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupannya. Yang berikut, sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan-peranan atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Yang berikut, agen-agen sosialisasi. Menurut Fuller dan Jacobs, mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Teman bermain, agen sosialisasi pada tahap permainan sekolah, media massa saat ini, terutama televisi sebagai the first good. Yang berikut, macam-macam sosialisasi. Menurut Berger dan Luckman, memilah menjadi: yang pertama, sosialisasi primer atau primary socialization. Sosialisasi yang pertama jalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder, secondary socialization. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Yang berikut adalah pola-pola sosialisasi. Menurut Jaeger, memilahnya menjadi: yang pertama, repressive socialization, yaitu menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri-cirinya: penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah, tekanannya pada keinginan orang tua dan keluarga sebagai significant other. Yang kedua, participatory socialization, yaitu penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, dan keluarga sebagai generalized other. Yang berikut, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi: yang pertama, imitasi atau peniruan, yang kedua, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, yang ketiga, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, yang keempat, simpati, ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial, yaitu suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, ada kontak sosial, social kontak, dan yang kedua, ada komunikasi, communication. Yang berikut, bentuk interaksi sosial. Yang pertama, menurut Jilin, memilahnya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi,
dan alkulturasi. Yang kedua, proses disosiatif, meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Yang kedua, menurut Kimball Young, membedakannya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, oposisi yang mencakup persaingan atau kompetisi dan pertikaian atau konflik. Yang kedua, kerjasama yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Yang berikut, status dan peranan. Yang pertama, status. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Yang kedua, peranan. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Yang berikut, macam-macam status. Yang pertama, status yang diberikan, yaitu status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh, kebangsawan, ras, etnis, genre, kebangsaan, agama, dan usia. Yang kedua, status yang diperjuangkan, yaitu status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Yang berikut, aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan 2 aspek. Yang pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Yang kedua, kita harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Yang berikut, perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berada dari peran yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK. Pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran. Yang berikut, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Yang berikut, macam-macam stratifikasi. Yang pertama, berdasarkan cara memperoleh. Misalnya, putra mahkota umumnya adalah putra tertua. Sistem senioritas dalam pekerjaan, status laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding perempuan. Di Israel, warga Arab dan Palestina hak-haknya tidak setara dibanding warga Yahudi. Dan di Amerika Serikat, warga kulit hitam masih dianggap sebagai the second class. Yang kedua, berdasarkan cara yang diraih. Misalnya pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan. Yang berikut, stratifikasi dan peluang hidup. Dalam buku Class, Status, and Power, Bendix dan Lipset merangkum berbagai pemikiran tentang perbedaan perilaku kelas. Perbedaan kelas melahirkan perbedaan. Yang pertama, tingkat harapan hidup bayi waktu lahir. Yang kedua, kestabilan keluarga. Yang ketiga, kesehatan mental. Yang keempat, perilaku seks. Yang kelima, kehidupan beragama dan sikap politik. Yang berikut, kelompok sosial. Menurut W.G. Sumner, menyatakan di kalangan anggota kelompok dalam atau in-group atau we-group dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Sementara hubungan antara in-group dengan kelompok luar atau out-group atau other group ditandai kebencian, permusuhan, dan perang. Yang berikut, institusi sosial. Menurut Sarjana
Soekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk institusi sosial. Menurut Sarjono Soekanto, bentuk institusi sosial meliputi yang pertama bentuk konkret, asosias, contoh bentuk khusus, peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis yang berlaku di beberapa universitas. Yang kedua bentuk abstrak, institusi, contoh serangkaian norma pendidikan tinggi yang bersifat umum. Yang berikut fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi yang pertama memberi pedoman bertingkah laku, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat, yang ketiga memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Yang berikut tipologi lembaga sosial. Yang pertama, menurut perkembangannya, merupakan lembaga paling primer yang tidak disengaja dibentuk atau tumbuh, contoh agama dan hak milik. Yang kedua, menurut sistem yang diterima masyarakat, merupakan lembaga sosial yang penting untuk memelihara perkembangan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, keluarga, sekolah, dan negara. Yang ketiga, menurut sudut penerimaan masyarakat, merupakan lembaga yang diterima masyarakat, contoh sekolah, perusahaan, dan lembaga yang ditolak masyarakat, contoh kriminalitas. Yang berikut institusi ekonomi. Ideologi ekonomi kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada pemilikan pribadi atas sarana produksi dan distribusi untuk kepentingan pencarian laba pribadi ke arah pemupukan modal melalui persaingan bebas. Menurut Adam Smith, prinsip dasar masyarakat kapitalis adalah private property, profit motive, free competitive. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang bertujuan merombak masyarakat ke arah persamaan hak dan pembatasan terhadap hak milik pribadi melalui penguasaan alat produksi dan distribusi komoditas oleh negara. Yang berikut kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kemungkinan memaksakan kehendak terhadap perilaku orang lain. Dominasi terjadi bila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Yang berikut tipe dominasi. Dominasi karismatik. Kebiasaan didasarkan pada kepercayaan bahwa sang pemimpin memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang berikut kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial diantaranya keluarga, masyarakat, kumpulan, dan organisasi. Hubungan manusia dalam kelompok sosial adalah untuk saling tolong-menolong. Yang berikut syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, dalam kelompok ada hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, ada kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan ideologi yang sama. Yang berikut faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama, misalnya organisasi profesi dan Ikatan Perempuan Indonesia. Yang kedua, adanya hubungan sosial, misalnya Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Bima. Yang ketiga, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan, misalnya parpol dan ormas. Yang berikut formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggotanya. Misalnya instansi pemerintahan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Misalnya mahasiswa kelas A atau B. Yang berikut
membership group dan reference group menurut Robert K. Merton. Membership group merupakan kelompok di mana setiap anggota secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Syarat-syarat membership group. Yang pertama, selalu berhubungan dengan organisasi, grup, kelompok, atau lembaga. Yang kedua, membership group selalu membantu untuk membangun grup. Yang ketiga, memiliki kepekaan terhadap grup. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Misalnya anggota DPR, DPRD diarahkan oleh partai politik. Yang berikut kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur menurut Sarjono Soekanto. Yang pertama, kerumunan. Antara lain bersifat sementara, misalnya kumpulan orang-orang di stasiun kereta api. Tidak terorganisirkan, misalnya orang-orang di stasiun berkumpul tanpa koordinasi sebelumnya. Memiliki tujuan yang sama, misalnya membeli karcis. Kesamaan identitas antar individu. Misalnya di stasiun tidak ada mahasiswa, guru, profesor, yang ada pemilik karcis. Memiliki pimpinan namun tak mempunyai sistem. Misalnya direktur PT KA tidak memiliki hubungan yang terkait dengan pembeli karcis. Yang kedua, publik merupakan kumpulan manusia yang jumlahnya tidak bisa diukur. Antara lain, interaksi mereka terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, film, internet, email, FB, blog, website, dan lain-lain. Alat komunikasi tersebut adalah ruang publik bagi publik. Demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.